Saat pintu ruang karaoke itu terbuka dan aku melihat sosok wanita yang masuk, napas rasanya berhenti seketika. Suara itu, tatapan mata itu, bahkan senyuman itu. Persis sama dengan Sari, istriku yang telah meninggal dunia 10 tahun lalu. "Kamu Sari, kan?" tanyaku dengan suara bergetar. Namun, wanita itu menggelengkan kepalanya pelan. "Sari? Bukan, Pak. Nama saya Ratna." "Lalu, siapa wanita di foto ini?" Aku mengeluarkan selembar foto usang dari dompetku. Saat melihat foto itu, tangannya mulai gemetar hebat. Ini saya. Bagaimana bisa foto ini ada pada Bapak? Kamu pernah dengar nama Budi? Budi Santoso. Budi? Budi. Wanita itu menggumamkan nama itu berulang kali, lalu tiba-tiba mencengkeram kepalanya, mengerang kesakitan. Jika istri yang kuyakini sudah meninggal 10 tahun lalu ternyata masih hidup, apa yang sebenarnya terjadi selama 1 dekade ini? Mengapa dia tidak mengingatku, suaminya sendiri? Dan bagaimana akhir dari pertemuan takdir ini? Izinkan saya menceritakan kebenaran mengejutkan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Nama saya Budi Santoso. Tahun ini usia saya menginjak 65 tahun. Sehari-hari, saya bekerja sebagai kuli bangunan, bertahan hidup dari hari ke hari. Dulu, saya bukan orang yang pendiam dan tertutup seperti ini. Namun, sejak peristiwa mengerikan 10 tahun lalu, saya kehilangan semangat untuk bergaul dengan orang lain. Kejadian itu terjadi pada tahun 2014. Sebuah gedung perkantoran tua di Jakarta Barat tiba-tiba runtuh. Istri saya, Sari, bekerja sebagai resepsionis di lobi lantai 1 gedung tersebut. Pagi itu, dia pamit seperti biasa. "Mas, aku berangkat kerja dulu ya," sambil tersenyum manis. Siapa sangka, itu akan menjadi senyum terakhir yang saya lihat. Tim SAR mencari selama berhari-hari di antara reruntuhan beton, namun jasad Sari maupun barang-barangnya tidak pernah ditemukan. Akhirnya, dia dinyatakan meninggal dunia dan hilang. Sejak saat itu, setiap pagi sudah menjadi kebiasaan bagiku untuk memasak soto ayam. Itu adalah makanan kesukaan Sari. Sambil makan sendirian di kontrakan sempit, aku sering bergumam, "Sari, hari ini sotonya enak loh, seolah-olah dia ada di sana." Sudah 10 tahun aku menjalani rutinitas ini, tapi hari-hari tanpanya tetap terasa sepi dan menyiksa. Teman-teman sesama kuli sering khawatir dan meneleponku. "Bud, sudahlah, ikhlaskan. Almarhumah Sari pasti sedih melihat kamu hidup menderita begini." Tapi, bagaimana mungkin aku bisa melupakan istri yang sudah mendampingiku selama 30 tahun, yang hilang begitu saja dalam sekejap mata? Sejak saat itu, hidupku berubah total. Aku keluar dari pekerjaan lamaku di pabrik, menghindari orang-orang, dan pindah dari rumah kami yang penuh kenangan karena terlalu menyakitkan. Kini, aku tinggal sendirian di sebuah petakan kontrakan kecil dekat lokasi proyek. Teman-teman sesekali mengajakku ke tempat karaoke untuk melepas penat. "Ayo Bud, nyanyi-nyanyi sedikit, minum bir biar lega pikiranmu." Awalnya aku selalu menolak, tapi karena kesepian di kontrakan semakin mencekik, sesekali aku ikut. Namun, aku hanya duduk diam, menyanyi sendiri, lalu pulang. Aku tidak pernah memanggil pemandu lagu, PL, atau wanita penghibur seperti teman-temanku yang lain. Hal itu tak pernah terlintas di pikiranku. Hingga suatu sore, sepulang kerja dari proyek, saat sedang makan nasi bungkus sendirian, tiba-tiba lagu kesukaan Sari terngiang di telingaku. Lagu lawas berjudul Sepanjang Jalan Kenangan. Sari sangat menyukai lagu itu.
Dia sering menyenandungkannya saat memasak atau menjemur pakaian. Hari itu, melodi lagu tersebut terus berputar di kepalaku dan membuat dadaku sesak. Akhirnya, aku memutuskan pergi ke tempat karaoke langganan sendirian. Sesampainya di sana, pemilik tempat karaoke, Pak Rahmat, menyapaku dengan ramah. Pak Budi, tumben datang sore-sore begini? Lagi suntuk, Pak. Pengen nyanyi sebentar, jawabku singkat. Kebetulan Pak. Ada anak baru, suaranya bagus banget. Orangnya sopan, enak diajak ngobrol. Usianya juga sudah matang, bukan anak-anak muda yang berisik. Coba panggil sekali saja buat nemenin ngobrol. Gimana? Pak Rahmat membujuk. Aku melambaikan tangan menolak. Nggak usah Pak. Saya nyanyi sendiri saja. Tapi jauh di lubuk hati, ada rasa goyah. 10 tahun hidup dalam kesunyian, aku rindu berbicara dengan seseorang. Siapa tahu kalau ngobrol sama orang lain, hati ini bisa sedikit lega, pikirku. Sekali ini saja, Pak Budi. Orang nggak bisa hidup sendirian terus, bujuk Pak Rahmat lagi. Aku akhirnya luluh. Ya sudah, sebentar saja ya. Cuma buat teman ngobrol. Siap. Namanya Ratna. Dijamin Pak Budi nggak nyesel. Aku duduk di sofa ruang karaoke yang remang-remang dengan jantung berdebar. Ini pertama kalinya aku melakukan hal seperti ini. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pintu. Permisi, boleh masuk? Suara itu. Seketika bulu kuduku merinding. Suara itu terdengar sangat familiar, sangat akrab di telingaku. Mungkin cuma perasaanku saja, pikirku. Silakan masuk, jawabku. Pintu terbuka. Detik itu juga, duniaku seakan berhenti berputar. Wanita yang masuk itu adalah Sari. Bukan, dia wanita yang persis seperti Sari. Meski riasannya agak tebal khas pekerja malam, tapi sorot matanya, senyumnya, bahkan cara berjalannya. Semuanya adalah Sari. Selamat malam, Pak. Saya Ratna, sapanya. Suaranya pun sama persis. Aku terdiam kaku, hanya bisa menatapnya dengan mulut ternganga. Bapak tidak apa-apa? Sakit? Tanyanya khawatir. Tidak. Maaf. Saya cuma kaget. Kamu mirip seseorang, jawabku terbata-bata, berusaha menguasai diri. Tapi hatiku berkecamuk. Bagaimana mungkin seseorang yang persis seperti almarhum istriku ada di sini? Bapak juga. Rasanya saya pernah lihat Bapak di mana gitu, tapi saya lupa, kata Ratna sambil memiringkan kepalanya, lalu tersenyum canggung. Nama Bapak siapa? Budi. Budi Santoso. Budi? Budi? Mas Budi. Ratna menggumamkan namaku, lalu tiba-tiba memegang pelipisnya dengan wajah meringis. Kenapa? Pusing, tanyaku panik. Nggak apa-apa, Pak. Kadang kepala saya suka sakit tiba-tiba kalau mikir keras. Sudah biasa. Aku semakin yakin. Wanita ini adalah Sari. Usianya pas, wajahnya sama, suaranya sama, bahkan kebiasaannya memijat pelipis saat pusing pun sama persis. Kamu benar-benar bukan Sari? Tanyaku dengan suara serak. Dia menggeleng. Bukan, Pak. Saya Ratna. Saya nggak kenal siapa itu Sari. Benar-benar nggak ingat. Sumpah, Pak. Saya nggak pernah dengar nama itu.
Aku merasa frustrasi. Apa dia sedang membohongiku? Atau dia benar-benar lupa? Mau nyanyi lagu apa, Pak? Ratna mencoba mencairkan suasana dengan mengambil mikrofon. Bisa nyanyi. Sepanjang Jalan Kenangan. Tanpa sadar, judul lagu itu keluar dari mulutku. Loh, kok Bapak tahu? Itu lagu favorit saya, meski kadang bikin sedih, katanya. Ratna mulai bernyanyi. Saat dia melantunkan lirik, sengaja aku datang ke kotamu. Air mataku tak tertahan. Cara dia memejamkan mata saat nada tinggi, getaran suaranya, semuanya adalah Sari. Di tengah lagu, Ratna tiba-tiba berhenti dan terisak. Kenapa menangis? Tanyaku lembut. Nggak tahu, Pak. Tiap nyanyi lagu ini hati saya sakit. Kayak ada yang hilang, tapi saya nggak tahu apa. Dulu Sari juga begitu. Tiap menyanyikan lagu ini, dia selalu berkaca-kaca dan bilang, Mas, kita harus menua bersama ya. Ratna, kamu yakin kamu bukan Sari? Desakku lagi. Saya Ratna, Pak. Namun wajahnya terlihat bingung dan tersiksa, seolah sedang berusaha menggali ingatan yang terkubur. Aku menuangkan teh botol ke gelasnya sambil terus mengamati. Cara dia memegang gelas dengan jari kelingking sedikit terangkat, cara dia menyeruput minuman. Itu semua kebiasaan Sari. Ratna, asal kamu dari mana? Saya hidup berpindah-pindah, Pak. Kerja serabutan. Keluarga. Nggak tahu. Saya nggak ingat apa-apa sebelum 10 tahun yang lalu. Jantungku berdegup kencang. 10 tahun lalu? Kamu pernah tinggal di Jakarta Barat? Dekat Selipi. Jakarta Barat? Selipi. Ratna bergumam, lalu kembali mencengkeram kepalanya. Aduh, sakit lagi. Kenapa nama-nama itu bikin kepala saya mau pecah? Saat aku hendak mengambil tisu dari tas pinggangku, dompetku terjatuh dan terbuka. Foto pernikahan kami yang terselip di sana meluncur keluar. Foto hitam putih yang sudah agak pudar. Ratna memungut foto itu. Tangannya gemetar hebat. Ini apa? Wanita di foto ini. Ini saya. Benar. Itu kamu. Dan laki-laki di sebelahnya itu siapa? Ini. Bapak? Mas Budi. Iya, itu aku. Suamimu. Suami. Tapi saya nggak ingat. Ratna menatap foto itu lekat-lekat, napasnya memburu. Mas Budi. Mas Budi. Dia terus menggumamkan namaku seperti mantra. Ratna, kamu nggak apa-apa. Saya mau ke kamar mandi sebentar. Kepala saya sakit sekali, katanya sambil berdiri terhuyung-huyung. Aku hendak berdiri membantunya, tapi terlambat. Ratna tersandung kaki meja karena pusing, tubuhnya oleng ke depan, dan kepalanya membentur ujung meja marmer yang keras dengan suara buk yang mengerikan. Arg. Ratna menjerit dan jatuh pingsan. Darah segar mengalir dari pelipisnya. Sari. Bangun. Aku berteriak panik, langsung memeluk tubuhnya. Tolong. Panggil ambulans. Cepat. Di saat panik itu, nama Ratna hilang dari mulutku. Aku hanya memanggil Sari. Air mataku tumpah membasahi wajahnya. Sari, jangan tinggalkan Mas lagi. Mas Budi di sini. Bangun, Dek.
Tak lama kemudian ambulans datang. Aku ikut masuk ke dalamnya, terus menggenggam tangannya yang dingin sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Di UGD, dokter memeriksanya dengan teliti. Syukurlah, Pak. Lukanya tidak terlalu dalam, tapi dia mengalami gegar otak ringan akibat benturan keras. Benturan seperti ini kadang bisa memicu memori lama pada penderita amnesia. Kata-kata dokter memberi secercah harapan. 1 jam kemudian, Ratna atau Sari perlahan membuka matanya. Dia melihat sekeliling ruangan putih itu dengan bingung, lalu tatapannya jatuh padaku. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Mas. 1 kata itu. Nada bicaranya, intonasinya. Itu bukan Ratna si pemandu lagu. Itu suara Sari, istriku. Sari? Kamu ingat Mas? Tanyaku gemetar. Mas Budi. Ya Allah, Mas. Sari menangis tersedu-sedu. Aku ingat. Aku ingat semuanya. Rumah kita, soto ayam buatan Mas, hari itu. Gedung itu runtuh. Aku langsung memeluknya erat, menangis sejadi-jadinya. 10 tahun kerinduan tumpah di ruang rawat inap itu. Sari, kamu masih hidup. Alhamdulillah. Setelah tenang, Sari bercerita. Saat gedung runtuh, dia terjebak di ruang sempit di bawah meja resepsionis. Dia diselamatkan oleh warga setempat sebelum tim SAR resmi datang, tapi dalam keadaan koma dan tanpa identitas karena tasnya hilang tertimbun. Saat sadar di sebuah klinik kecil, dia tidak ingat apa-apa. Selama 10 tahun aku hidup menggelandang, Mas. Kerja cuci piring, jadi buruh cuci, sampai akhirnya terpaksa kerja di tempat karaoke karena butuh makan. Tapi setiap malam aku merasa ada yang hilang. Kadang dalam mimpi aku dengar suara memanggil, Sari. Sari. Tapi aku takut. Maafkan Mas, Dek. Mas kira kamu sudah meninggal. Mas kurang keras mencarimu, ratapku. Enggak, Mas. Mas enggak salah. Yang penting sekarang kita sudah ketemu. Dokter mengizinkan Sari pulang keesokan harinya. Tentu saja, dia tidak kembali ke kos-kosannya yang kumuh. Kami segera mencari kontrakan baru yang sedikit lebih layak untuk ditinggali berdua. Mas, ini rumah kita sekarang? Tanya Sari saat kami masuk ke kontrakan 3 petak yang sederhana. Iya, kecil ya? Maaf Mas belum bisa kasih rumah bagus. Nggak apa-apa, Mas. Asal sama Mas Budi, kolong jembatan pun aku mau. Jawabnya sambil tersenyum, senyum yang sama seperti 10 tahun lalu. Pagi pertamanya kembali sebagai istriku, kami memasak soto ayam bersama. Mas, bumbunya kurang kunyit dikit nih, komentar Sari sambil mencicipi kuah soto. Aku tertawa bahagia. Wah, akhirnya ada yang mengoreksi masakan Mas setelah 10 tahun masak sendiri. Tetangga-tetangga di sekitar kontrakan heboh. Loh, Pak Budi, katanya istrinya sudah meninggal. Ternyata masih hidup, Bu. Hilang ingatan pasca gempa gedung dulu, baru ketemu sekarang, jelasku dengan bangga. Para tetangga ikut terharu, bahkan ada yang menangis mendengar kisah kami. Kini, hidupku kembali berwarna. Setiap pagi, kami masak soto bersama. Sore hari sepulang kerja, Sari sudah menunggu di depan pintu dengan teh hangat. Suatu sore, kami duduk berdua di teras, mendengarkan radio yang memutar lagu sepanjang jalan kenangan. Mas, panggil Sari. Ya. Meskipun 10 tahun hilang, aku nggak menyesal.
Karena kejadian itu, aku jadi tahu betapa berharganya kebersamaan kita. Masih mau sama nenek-nenek kayak aku? Aku menggenggam tangannya yang kini mulai keriput. Sampai kapanpun, kamu tetap Sari yang paling cantik buat Mas. Jangan pergi lagi ya. Janji, Mas. Kemarin, kami pergi ke studio foto dekat pasar. Kami membuat foto baru untuk menggantikan foto usang di dompetku. Di foto itu, meski wajah kami sudah dimakan usia, senyum bahagia kami bersinar terang. Saudara-saudara, itulah kisah saya. Memanggil pemandu lagu di tempat karaoke, yang ternyata adalah istri tercinta yang bangkit dari kematian. Cinta itu misterius. Waktu 10 tahun, jarak, dan hilangnya ingatan tak mampu memutus ikatan batin kami. Jika ada di antara kalian yang kehilangan seseorang yang berharga, jangan pernah putus harapan. Cinta sejati akan selalu menemukan jalan pulangnya, serumit apapun caranya. Seperti soto ayam hangat di pagi hari, kebahagiaan itu pasti akan kembali di waktu yang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya.